Harus dibersihkan. Pemerintah ini harus bersih kok. Kenapa sampai tidak bisa Bapak? Kan ada setiap ini ada rapat. Pancing terus. Jumpa lagi bersama kami di podcast Salam Papua yang kritis, objektif, akrab, dan bermartabat. Sudah hadir bersama kami kali ini orang luar biasa di Kabupaten Mimika, Wakil Bupati Kabupaten Mimika. Kami sambut dengan hormat Bapak Johannes Retop Esos MM. Selamat datang Bapak. Terima kasih sudah mengundang saya. Selamat sore buat semua. Luar biasa. Yang pertama-tama mungkin yang perlu kami tanyakan ya, terkait sejak awal ketika pasangan luar biasa ini, Pak Bupati Eltinus Omaleng bersama Wakil Bupati Johannes Retop, singkatannya Om Top. Nah, Om tapi Top. Dengan visi misi yang juga luar biasa. Terwujudnya Mimika yang cerdas, aman, damai dan sejahtera. Nah, dalam waktu 3 tahun ini Bapak, kira-kira apa saja sih capaian yang sudah diperoleh? Mohon izin Bapak. Baik, sejak kami dilantik pertama kali di tanggal 6 September tahun 2019 ya. Iya. 2019 itu terus kami lakukan program 100 hari kerja. Iya. Nah, di 100 hari kerja kita menyadari sepenuhnya bahwa ternyata hampir semua program 100 hari itu bisa kita selesaikan. Iya. Ya, waktu awal. Nah, tapi sebenarnya sambil kita menyusun RPJMD, rencana jangka menengah daerah untuk periode 2019-2024. Iya. Nah, RPJMD ini berasal dari visi misi kita, visi misi Om Top, dan kemudian kita membuat RPJMD yang kemudian disahkan dan diperdakan oleh DPR pada tahun 2020. 2020 ya. Disahkan, siap. Nah, sesudah itu semestinya kami pemerintah terus menggunakan RPJMD ini sebagai basis daripada semua rencana-rencana program setiap tahun. Karena di RPJMD itu kan sudah dijabarkan secara terinci berapa program-program yang kita sudah lakukan, rencana aksi yang dilakukan setiap tahun, dari setiap tahun itu apa saja, targetnya seperti apa, indikator kinerjanya seperti apa, outputnya apa, outcome-nya apa, benefitnya apa, semua sudah ada di dalam RPJMD. Siap. 1 tahun pertama berjalan, saya harus menyampaikan evaluasi cukup baik dalam perjalanan. Kita tidak mencapai 100%, tapi kita untuk 1 tahun, tapi kita bisa mencapai sampai dengan 70% untuk tahun pertama. Masuk di tahun kedua, bukan kita naik. Ini saya harus bicara jujur pada masyarakat, biar masyarakat tahu, para pendengar semua, bahwa kami bukan naik persentasenya, tetapi kita lebih turun. Lebih turun. Tahun 2020 tahun berarti 2021. Oh, karena dilantik 2019 jadi 2019 kita dilantik 2019 bulan September. Jadi berarti untuk tahun anggaran 2019 itu kita hanya melaksanakan sisa tahun dalam tahun terakhir, dan itu kita laksanakan saja yang sudah direncanakan tahun sebelumnya. Nah, 2020 kita sudah mulai melaksanakan berpacu pada memacu pada visi misi, tetapi itu pun baru kita laksanakan di pertengahan tahun kalau tidak salah. Tahun pertama kinerja. Itu kita anggap saja di tahun pertama kinerja. Jadi kita hitung 2019, 6 September 2019, 6 September 2020. Nah, itu yang tadi saya bilang hampir mencapai lebih 70%. Luar biasa. Begitu tahun berikutnya 2020 ke 2021 itu memang kita harus akui
kita turun banyak persentasenya. Ada beberapa alasan. Yang pertama karena pandemi COVID. Begitu kita masuk, jadi kami berdua, saya dengan Pak Bupati ini kami masuk, kami baru melaksanakan kegiatan hanya kurang lebih 6 sampai 7 bulan. Kemudian masuk pandemi COVID di bulan Maret tahun 2020 dan kemudian kacau semua segala macam rencana perjalanan. Langsung semua kita refocusing, semua kita buat segala macam. Mulai kacau dari situ. Kacaunya apa ini? Kacaunya karena kacaunya di dalam melaksanakan konsistensi terhadap pekerjaan kita. Kacau programnya kacau programnya. Kacau programnya. Hubungan nanti itu urusan lain. Siap, Bapak. Nah, begitu 2021 sekarang ini kan kita memasuki di tahun kedua. Tahun ketiga. Nah, ini sementara ini kita lagi coba. Pandemi COVID sudah selesai, kita masuk dalam endemi. Nah, tetapi kalau saya baru mau mengatakan kami belum bisa menilai secara keseluruhan sampai dengan 6 September. Tetapi kita totali 2,5 tahun sekarang. Ini saya hitung setiap tahun ini. Setiap tahun itu saya selalu evaluasi. Ternyata jadi jujur bahwa kami sudah mau hampir 3 tahun, kami baru melaksanakan semua visi misi kita itu baru mencapai tidak sampai 50%. Berarti tahun pertama 70%-an. 70% dari rencana 1 tahun itu. Rencana 1 tahun. Di tahun kedua. Ini secara kumulatif ya. Di tahun kedua menurun. Menurun jauh dan sekarang ini kita baru evaluasi dan kita melihat ini kan dari rencana kerja tahunan. Rencana kerja tahun anggaran yang setiap 1 tahun. Nah, saya juga sedikit pesimis akan mencapai target yang baik karena bisa pesimis, Bapak. Karena banyak rencana-rencana kita yang harusnya kita lakukan secara totali. Banyak tidak teranggarkan. Tidak teranggarkan. Artinya kalau tidak teranggarkan berarti kan tidak bisa dilaksanakan. Betul. Saya kasih contoh bahwa untuk pembangunan fisik, fisik secara totali itu ada kenaikan cukup baik. Fisik infrastruktur, jalan, jembatan dan lain-lain. Walaupun kita belum mencapai sampai ke pedalaman, tetapi paling tidak ada sedikit kelihatan perkembangan dari sisi infrastruktur untuk jalan dan jembatan. Ada beberapa yang kita bangun di pedalaman, ada beberapa yang kita bangun di kota. Tapi lebih banyak di kota, Bapak ya? Lebih banyak di kota. Kita harus akui itu lebih banyak di kota. Yang kedua, bahwa kalau dari sisi yang saya bilang tadi agak sedikit jauh dari target kita, itu dari sisi pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemberdayaan pemberdayaan peningkatan sumber daya manusia. Berarti dari sisi pendidikan. Dari sisi pendidikan baik di aparatur maupun di luar aparatur ini jauh dari harapan. Bapak. Minta maaf, saya potong. Biasanya kan itu dalam visi misi yang Bapak bilang tadi ada target, pasti targetnya itu setiap tahun dong. Dalam 5 tahun itu tahun pertama indikatornya apa, program strategisnya apa. Nah, sehingga dari setiap program ini pasti harus diterjemahkan oleh masing-masing OPD. Betul, karena OPD itu mempunyai kan ujung tombaknya, Bapak. RKA yang harus dilaksanakan. Artinya kan ujung tombaknya bupati dan wakil bupati. Ada di pimpinan daerah. Ada di OPD. Sebagai pelaksana teknis di lapangan. Tidak terlaksananya visi misi ini sesuai target karena berarti di OPD-nya. Betul. Berarti Bapak, adakah kemungkinan dengan grafik yang turun tadi dalam 3 tahun terakhir awalnya cukup bagus, tetapi kemudian di tahun kedua dan tahun ketiga turun grafiknya, adakah kemungkinan begini, indikator kinerjanya OPD itu tidak sesuai dengan indikator kinerjanya? Saya jujur saya katakan bahwa sebenarnya bukan saja sampai pada indikatornya yang tidak mengena, tetapi bahkan tidak menyentuh. Tidak pas mereka tentukan indikator kinerjanya. Jadi saya harus katakan yang sebenarnya, bahwa sebenarnya kami banyak
kita di pemerintah ya banyak juga belum terlalu paham terkait dengan apa yang dimaksud dengan indikator kinerja. Oh ya? Ya banyak. Ada kegiatan satu program, outputnya apa ini? Outcome-nya apa? Benefitnya apa? Berarti masih berdiri sendiri-sendiri ya OPD. Saya jujur bahwa saat ini memang kita masih parsial di dalam melaksanakan. Seharusnya pekerjaan kita ini harus kolaborasi. Kita keroyok ini. Kalau kita keroyok ini akan jalan. Bapak berani nggak minta maaf? Bapak berani nggak menyebutkan OPD mana yang kira-kira yang larinya jauh dari tuannya? Saya kasih contoh saja. Saya kasih contoh. Siap. Saya kasih contoh. Misalnya kita bicara di pendidikan. Oh ya? Ya, saya bicara. Pendidikan kita secara kabupaten, iya. Kalau kita lihat persentase kemajuannya, iya. Ya dari tingkat pembelajaran, iya. Itu dia naik. Indeks partisipasi pendidikan. Ya, indeks partisipasi pendidikan. Siap. Itu dia naik. Iya. Tetapi apakah mewakili kabupaten? Mari kita bedah di setiap distrik dan kampung. Siap. Ternyata jauh. Terpusat di kota. Betulkah itu Bapak? Betul. Ternyata di daerah pinggiran. Betul, daerah pinggiran ini terlupakan. Pesisir. Saya minta maaf juga kepada seluruh masyarakat, terutama orang asli Papua. Ya. Di mana saat ini anak-anak kita, orang-orang ini terpusatkan di pedalaman dan pegunungan. Ya. Lebih banyak orang asli di tanah ini ada di pedalaman dan pinggiran itu. Pesisir. Siap. Tapi praktis kami tidak sentuh terlalu banyak. Lebih terfokus ke kota ya. Ya. Apalagi minta maaf Bapak, dari sisi pendidikan yang kami pernah tahu, mohon dikoreksi kalau salah. Dinas Pendidikan lebih mengerucut ke sekolah negeri. Oh ya, itu juga salah satu diskriminatif yang terjadi di kita saat ini. Itu kita harus akui. Bapak akui itu sebagai sangat mengakui bahwa pendidikan kita ini pemerintah loh. Siap. Nah, pemerintah itu harus bersikap sebagai bapak daripada seluruh orang masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika. Bukan saja masyarakat, tetapi juga segala usaha, segala apa yang dilakukan. Ini kita jadi bapak. Karena pemerintah itu tugasnya cuma dua kok. Tugasnya dua. Fasilitator dan regulator. Tugasnya cuma dua. Membuat regulasi, menjaga keamanan, dan sebagai fasilitator. Fasilitator apa misalnya? Ya, sebagai pelayan. Pemerintah itu sebagai pelayan. Jadi kalau misalnya kita bilang bahwa ada orang bilang bahwa sedikit diskriminatif, bukan sedikit, memang diskriminatif. Kita harus melihat semua pendidikan, secara khusus pendidikan ya. Pendidikan yang ada di bawah kendali pemerintah, artinya sekolah negeri, impres dan lain-lain, bahkan juga pendidikan-pendidikan yang dikelola oleh masyarakat. Dikelola masyarakat itu siapa? Yayasan-yayasan. Nah, saat ini kita menganggap bahwa swasta itu dia buat sekolah untuk cari uang. Mungkin itu dasar pemikirannya. Padahal sebenarnya kan tidak begitu banyak sekolah-sekolah yayasan-yayasan yang apalagi namanya yayasan ya Katolik, yayasan Kristen, yayasan Muslim Yapis, kemudian yayasan Advent, ada juga, terus yayasan apa namanya satu lagi nih yayasan YPPGI. Ini kan mereka ini jauh sebelum pemerintah ada, mereka sudah ada ya, dan memberikan pelayanan kepada orang asli di sini tanpa berpikir dari mana dia punya uang. Pemerintah punya tugas waktu itu hanya kalau dia kurang apa, ya saya kurangnya guru, saya kasih guru. Mungkin karena ini Bapak, minta maaf, mereka sampai ada seperti pembedaan karena mungkin dari sisi dinas pendidikannya juga susah mencari celah untuk memperhatikan yang sekolah-sekolah swasta misalnya, karena begini, namanya saja dinas pendidikan mengelola dana dari negara negeri, sehingga pasti mengerucutnya fokusnya ke sekolah negeri. Itu satu Bapak, mungkin itu satu. Yang kedua, sekarang sudah ada pembedaan pembagian kewenangan, bahwa kalau pendidikan dasar itu ada di kabupaten kota, pendidikan menengah itu ada di provinsi, dan pendidikan tinggi itu ada di kementerian. Mungkin itu yang membuat dinas pendidikan
mungkin terjebak di begini, kita tidak boleh kaku di dalam melihat regulasi. Siap. Yang dimaksud itu dikelola kementerian mungkin kurikulum, perhatian, segala macam untuk perguruan tinggi. Siap. Kalau perguruan sekolah menengah itu di provinsi. Siap. Kemudian dinas SD, SMP itu mengurus dulu di kabupaten. Itu kan dari sisi perhatian kurikulum, perhatian para guru dan lain-lain. Anggaran juga Bapak. Ya, otomatis kan jadi anggaran. Cuma mungkin begini Bapak. Nah, sebelum selesai. Tetapi bahwa kami pemerintah kabupaten kita tidak boleh terlalu kaku. Kenapa? Karena walaupun dia SMK, sekarang ini sudah mau dikembalikan ke kabupaten lagi untuk tingkat SMK, sekolah menengah atas. Betul. Dengan adanya Otsus ini. Tetapi sekolah menengah atas, sekolah menengah ini anak-anaknya kan orang Mimika. Orang daerah sini. Daerah sini. Sekolahnya juga tidak bisa dibopong ke provinsi sana. Tinggal kan di Mimika. Menjadi asetnya Kabupaten Mimika. Setuju Bapak. Kemudian orang tua daripada anak-anak ini bekerja di Kabupaten Mimika. Ya kalau ada kekurangan kita boleh bantu. Yang bapaknya tadi Bapak bilang adalah pemerintah itu sendiri. Pemerintah ini. Yang kalau mereka berhasil pun SDM ini yang dikelola. Kita kan yang senang. Kami kan tidak malah mau pemerintah yang bangga kita kan tidak mau anak-anak kita ini kan bodoh. Siap, kita mau anak-anak ini sukses. Kita juga mau sekolah-sekolah ini. Kalau kita menunggu dari Jakarta, kita menunggu dari provinsi, ya kapan? Sampai kapan? Dia harus memikirkan seluruh kabupaten ini. Apalagi mungkin seluruh provinsi, apalagi perguruan tinggi dia memikirkan seluruh Indonesia. Untuk mengembangkan sumber daya manusia di tanah ini. Jadi kita tuh harus bijak di dalam berpikir. Ada pemikiran bahwa itu kan ada surat dari Menteri Pendidikan di mana guru-guru kita ditarik, guru-guru negeri tidak boleh ada tidak boleh mengajar di swasta. Itu untuk sekolah-sekolah di Jawa sana. Kan ada perbedaan. Waktu itu menteri basis basicnya itu mereka melihat banyak sekali sekolah-sekolah swasta yang terbangun oleh orang-orang dengan punya idealisme tinggi. Sekolah internasional, segala sekolah-sekolah yang luar biasa begitu. Nah, terus kalau dia sudah maju, dia punya uang banyak. Dia sudah segala macam. Lah ngapain lagi pakai guru negeri di situ? Guru negeri kita tarik aja. Itu karena kasusnya di Jawa. Di Jawa itu kasusnya di Jakarta. Tapi kasuistik di Papua ini kan beda Bapak ya. Bukan saja di Papua, di daerah Indonesia Timur ya. Indonesia Timur apalagi. Biasanya Indonesia pakai pemerintah pakai istilah 3T itu Bapak. Betul. Dan ternyata memang saya pelajari dan saya coba tanya sama teman-teman wakil bupati yang ada di daerah-daerah lain di Indonesia, terutama teman-teman di Indonesia Timur, saya tanya mereka bilang, enggak, kami tidak pernah tarik. Mereka aja jalan. Apalagi Papua punya keunikan tersendiri dari sisi dana alokasi. Justru mereka rasa heran. Khusus dari dana Otsus. Betul. Sebenarnya kan di dalam aturan juga di Otsus itu tidak ada pemilahan bahwa di daerah kabupaten dana Otsus hanya bisa membiayai yang apa namanya? Betul. SD SMP saja, tapi kan harus semua di Otsus ya. Misalnya yang dimaksud kita tidak tanggung bosnya. Dana bos itu kita tidak tanggung. Itu dari negara, dari pemerintah itu pusat. Kan dari pemerintah pusat. Atau dana bosda kita tidak tanggung. Kalau kita punya dana bosda, kita tidak tanggung di tingkat SMK misalnya. Tapi di sekolah menengah, kita hanya kasih di SMP. Tapi kalau ada bantuan-bantuan, ujian misalnya, bantuan apalagi yang memang dirasakan perlu, tidak masalah. Kita juga bisa bantu kok rehab mereka punya sekolah atau ruangan kelasnya tidak ada, boleh. Jadi dari salah satunya bagaimana kita bijaki aja. Jangan terlalu tidak boleh kaku ya. Betul. Prinsipnya itu tidak boleh kaku. Pemerintah itu tidak boleh kaku. Pemerintah tugasnya fasilitator. Menjadi bapak bagi semua. Itu salah satu contoh. Nah, adakah contoh lain lagi? Terkait dengan pertanyaan tadi. Siap. Apakah karena ini makanya indikator jadinya seperti itu? Indikatornya tidak ditentukan dengan baik karena tidak paham. Kira-kira dari semua OPD ada berapa OPD menurut kacamata Bapak yang tidak sesuai dengan indikator visi misinya Bupati Wakil Bupati? Saya lihat langsung ya. 1. Saya tidak sebut tapi 1. Wih, Bapak berani sekali ini. 3. Oh, tidak usah sebut. 4, 5, ya mungkin 5 sampai 6 OPD ini yang tidak
dia punya duit banyak, ya, tetapi indikatornya semua lari. Dia tidak melaksanakan program sesuai dengan target kita. Ada OPD ya, yang tahu persis dia punya tugas, tetapi tidak bisa terakomodir karena tidak ada dana. Sehingga kita bilang, ini yang saya bilang tadi. Nah, saya mau sampaikan bahwa sebenarnya di pemerintah itu ada 2 tugas utama kita. ya, Ada tugas urusan wajib, ya, dan ada tugas urusan pilihan. oke, Urusan wajib itu wajib dilaksanakan pemerintah, ya, wajib diperhatikan pemerintah, ya, wajib dilaksanakan. ya, Itu prinsipnya. siap, Kalau urusan pilihan, kita tentukan ya, tergantung daerah kita, sesuai kebutuhan, daerah. Terutama banyak di persoalan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Siap. Itu. Nah, kalau kita sudah tentukan siap, pilihannya, contoh ya, pertanian, peternakan, berarti dinas pertanian perikanan. peternakan kena juga itu ya, menjadi artinya salah saya satu kasih kan? contoh dulu nih. Saya kasih contoh Itu dulu. contoh atau salah satu dari 5? Nanti kita lari ke sana. Perikanan, Siap. peternakan, apa itu? Apalagi dia punya nama Pertanian satu, tadi. pertanian. Ini kan Iya. instansi ekonomi. Iya, yang betul-betul menyentuh ke ekonomi Ya, rakyat, pariwisata. masyarakat asli. Siap. Kita sudah tetapkan menjadi urusan yang harus kita lakukan. Wajib. Bukan, dia urusan pilihan, Oh, tetapi urusan pilihan. kita sudah tentukan sebagai urusan yang harus kita lakukan. Iya. Ya toh? Siap. Artinya apa? Artinya wajib dong. Wajib akhirnya Kembalinya jadi wajib siap, kita lakukan. karena kebutuhan mendesak. Karena kebutuhan mendesak Siap. untuk lain. Kalau kita sudah tentukan, ya kita harus lakukan. Nah, barang-barang ini nih apa? Hanya 2 yang dikerjakan oleh mereka. Harusnya dilaksanakan oleh mereka. Iya. Oleh dinas ini. Siap. Pertama adalah mengecek potensi dan Ya. kemudian melaksanakan potensi itu Iya. untuk bisa dikembangkan di daerah itu. Peternakan apa ya? Cocok. Oh, sapi. Oh, udah piara sapi kah atau apakah bagaimana? Yang kedua, sesudah kita sudah utamakan, kita sudah tetapkan menjadi satu maskot kah, satu rencana Siap. pekerjaan yang harus kita lakukan. Yang kedua, kita teruskan dengan pemberdayaannya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat. Iya. Masyarakat bagaimana melatih pelihara sapi, bagaimana bagaimana segala macam inilah Kena yang juga dong terkait. dinas koperasi, Bapak. Ya sama semua. Dinas koperasi misalnya. Koperasi itu Tadi tidak sebut nama PD tapi saya kasih contoh. siap. Jimmy sudah tarik ini biar kita ini. Tapi saya mau bilang begini. Siap. Saya mau bilang begini. Tadi saya bilang tadi parsial tadi. Iya. Saya kasih contoh. Siap, Bapak. Pemerintah tuh bekerja seperti begini. Sekarang kita mau ingin supaya masyarakat kita bisa berjualan bakso, Iya. ikan. Sagu lah misalnya dari produk asli lah dulu produk kita pakai misalnya. sagu. Kita cari beras sagu Iya. misalnya. Soalnya ikan juga di sini banyak. Ikan juga banyak. Salah satu contoh. Iya. Nah, kan kita mulai apa ini yang kita mau? Oh, kita tentukan. Ini yang saya mau sampaikan. Siap, Bapak. Kita tentukan. Oh, ini jadi primadona nih. Oke, kita kembangkan ini biar dia bisa jadi sesuatu yang luar biasa untuk penghasilan di daerah. Iya. Ikan kita turun, sagu kita buat segala macam. Oke. Terus bisa kita jual, tapi Iya. bisa juga masyarakat diberdayakan. Iya. Apa ini yang kita mau kelola untuk buat barang ini? Iya. Oh, ternyata di depan saya ada kopi nih, Wanal. Ini contoh nih, salah satu nih. Siap. Nah, kopi, kita tanam kopi. Dinas perkebunan tanam Iya. kopi. Nah, kopi ini terus kita latih. Iya. Siapa yang latih? Mereka ini misalnya. Iya. Nah, kita lihat siapa sebenarnya. Oh, misalnya kita mau kasih latih misalnya pada perempuan misalnya. Iya. Oke, perempuan. Dinas Pemberdayaan Perempuan lakukan. Turun. Iya. Siap. Bekerja sama dengan siapa? Ada PKK, ada GOE yang sudah turun sampai di lapangan. Iya. Kamu kerjakan itu. Sudah. Sesudah itu bahannya dari mana? Dari Dinas Pertanian dan Perkebunan dong. Iya. Materialnya kamu kasih Iya. nih. Kamu sambil tanam, kamu kembangkan, tapi hasilnya kamu kasih dulu sama ini supaya kita kasih latihan. Oke. Begitu dia sudah latih, di situ dia sudah tahu buat dan lain-lain. Sudah jadi segala macam dibina dong oleh dinas yang bersangkutan berikutnya adalah Dinas
Koperasi. Untuk bisa mereka buat supaya kayak begini dan lain-lain. Terus ada pembinaan selanjutnya supaya muncul. Wah, ini ada kopi kan? Saya tidak bilang kopi nih ya, tapi paling tidak tuh bilang juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Contoh Wanal Cafe, Wanal Kopi, apa dia nama ini? Nah, tiba-tiba ini muncul, ada BP POM, harus izin Depkes. Depkes mainkan, koperasi minta kepada Depkes. Ini kalau untuk UMKM, sifatnya pekerjaan kecil. Itu pun salah satunya. Kalau Bapak bilang banyak hal tadi, katanya karena beberapa OPD yang berdiri sendiri-sendiri tidak mengacu kepada indikator kinerja dari visi misi bupati wakil bupati. Tetapi yang diperhatikan juga sekarang oleh masyarakat, di mata masyarakat seakan-akan Bapak sebagai wakil bupati dan bupati hubungannya kayak tidak harmonis ini Bapak. Sejak awal katanya. Betul kan? Awalnya begitu. Gitu. Begini, secara prinsip biar masyarakat tahu ya. Sebenarnya secara pribadi kami tidak masalah. Secara pribadi. Tapi kalau kita bicara secara kedinasan, maksud saya kita harus betul-betul bersama berjuang untuk visi misi kita tercapai. Tapi kalau sampai visi misi kita yang tadi tercapai, tadi saya cerita panjang tadi itu kalau tidak seiring sejalan, ya namanya manusia ya. Kenapa Bapak? Kita bisa bisa saja jadi tidak apa ya, kita tadinya sama-sama, kemudian karena kita punya pemikiran mungkin berbeda, ya kalau saya sih lebih banyak mengalah aja. Tapi masalahnya Pak, start awalnya aja sudah kelihatan ini kan. Kami pernah lihat itu di awal pemerintahan saja sudah masyarakat ada yang marah-marah ini. Masyarakat kan boleh menilai itu. Sampai sekarang seakan-akan, nah apalagi Bapak begini, seringkali dalam yang kami perhatikan dalam pemberitaan dari statementnya Bapak, itu selalu mengeluarkan statement mengkritisi kinerja khususnya OPD. Jadi seakan-akan padahal kan Bapak itu adalah orang dalam sendiri dan bahkan sebagai pimpinannya daerah ini yang digandeng bersama dengan bupati gitu ya, yang harusnya berjalan bersama. Tapi kok sepertinya Bapak kayak jeruk makan jeruk. Iya, karena saya tidak bisa bicara di depan mereka. Kok bisa Bapak? Kan Bapak pimpinan. Saya bicara depan mereka, saya hajar itu satu persatu. Kenapa sampai tidak bisa Bapak? Kan ada setiap ini ada rapat. Pancing terus. Jadi secara prinsip begini. Siap Bapak. Kalau kita bekerja harus bersama-sama mempunyai satu tujuan yang sama. Siap. Semua orang di sekitar kita itu harus sama-sama punya pikiran. Dan kalau mereka tidak punya pikiran yang sama, di dalam satu rumah tangga deh. Kalau kita suami istri bisa saja cerai kok. Ya toh karena punya visi misi yang berbeda di saat awal waktu pacaran itu bicara bagus-bagus, tapi dalam perjalanan ternyata tidak mencapai sesuatu karena persoalan ekonomi, persoalan prinsip, persoalan segala macam, itu bisa saja terjadi. Dalam kacamata politik, memangnya Om To pernah pacaran Bapak? Bukannya instan, ketemu langsung jadi pasangan? Saya dengan Pak Bupati, saya pernah menjadi kepala dinas perhubungan di bawah Pak Bupati. Saya jujur, masyarakat boleh tahu. Dulu waktu kepemimpinan Pak Bupati di periode pertama, di mana ada Pak Bupati di sebelah saya. Rapat tidak akan terjadi kalau saya tidak ada. Saya tipe bukan orang yang bakar-bakar. Tapi saya adalah orang yang memberikan masukan sesuai dengan yang kalau dia salah, kita sampaikan salah. Kalau dia itu benar, sampaikan benar. Saya selalu memberikan masukan untuk yang konstruktif, untuk kemajuan. Jadi tidak mau ikut dalam orang membilang. Tidak, saya sama sekali tidak. Orang-orang lain boleh bicara apa saja, tapi saya selalu memberikan tetap statementnya, walaupun dalam kondisi marah pun tetap bahasanya bahasa masukan konstruktif. Kritik memang ada dari Bapak, kami perhatikan. Betul. Tapi tidak ada yang
bicara yang... Dan saya waktu zaman saya jadi kepala dinas 2 kali saya mengundurkan diri dari kepala dinas. Oh, pernah Bapak? Saya pernah meminta pengunduran diri dengan marah bahkan. Karena kalau saya bekerja kalau yang di interferensi yang tidak benar, saya tidak mau. Yang pertama, yang kedua kita jalan sesuai dengan tupoksi kita. Saya tidak mau. Oke Bapak, minta maaf saya potong. Kembali ke tadi, berarti memang keretakan ini terjadi bukan karena secara pribadi dengan Bapak, orang lain ya. Orang lain. Apakah jadi orang lain? Biasalah. Kalau di dalam orang suami istri kawin kan ada wila, ada pila, semacam begitulah. Apakah orang lain ini ada hubungannya dengan OPD tadi yang tidak sesuai pimpinannya? Banyak. Bisa OPD, bisa juga para swasta, para pengusaha, bisa juga para sahabat, bisa aja. Banyak, dan itu memang benar. Saat ini pemerintahan jalan lebih banyak diatur oleh orang lain. Orang luar. Ya. Bukan oleh pemerintah sendiri. Bukan oleh pemikiran kami berdua Pak Bupati. Ya, memang sedih. Itu yang membuat kesalahan. Dan biasanya kalau kita itu pil sama Willy itu biasanya kita lebih sayang kan? Apa itu? Willy itu apa itu? Wanita idaman lain. Pria idaman lain itu biasanya kita lebih sayang dan lebih percaya mati. Padahal dia tipu kita ini. Biasa toh, dia udah kuras-kuras kita biar kita keluar terus ini. Kalau Will biasa begitu. Ya toh? Tapi ini bukan ini kayaknya singkatannya lebih pas OPL ya. OKL. Orang kepercayaan lain. Mungkin. Oke Bapak. Tapi prinsipnya bahwa secara pribadi sebenarnya tidak ada masalah. Iya. Ini sudah masuk tahun ketiga Bapak dengan kondisi seperti ini. Bapak masih ada optimis nggak untuk 2 tahun ke depan bahwa visi misi akan tercapai? Saya masih punya harapan. Masih punya harapan besar untuk bisa mencapai itu. Makanya kalau saya sudah melalui itu ada kaitan dengan tadi mengkritisi tadi. Siap. Ya, kenapa saya sedikit bersuara, sedikit saya mengkritisi dan lain-lain. Saya bukan mengkritisi itu bukan berarti kritisi ini kan bisa satu tanda artinya evaluasi. Kritik itu kan bukan berarti kita tidak suka. Saya kan orang dalam nih. Masa saya bicara untuk diri saya sendiri? Enggak dong. Itu malah otokritik ya. Itu namanya autokritik. Siap. Mengkritisi diri sendiri karena apa yang kita mau lakukan kita tidak bisa lakukan, kita baru menemukan sesuatu boleh, itu tidak masalah. Jadi saya tipikali orang yang autokritik, bisa mengkritiki diri sendiri dan langsung minta maaf. Apalagi dikritik. Untuk pembangunan, tapi kalau dikritik yang tidak ada dasar, tidak ada data, kita marah juga pasti. Bapak mohon izin untuk 2 tahun ke depan, akankah program pemerintah kabupaten ini, yang mana dalam 3 tahun ini masyarakat melihat terlalu terfokus ke kota, bisakah menyentuh yang daerah-daerah? Saya sudah berpesan kepada beberapa OPD yang lebih kelihatan agar kita mempunyai perencanaan itu sudah melakukan macam pembangunan jembatan, pembangunan jalan yang baik di pedalaman. Saya masih punya satu rasa optimisme bahwa Tuhan sayang. Semua pembangunan yang ada di pedalaman juga kita bisa perhatikan dengan baik. Pekerjaan-pekerjaan yang selama ini yang sudah dilakukan, kemudian terhenti menjadi kalau orang bilang apa? Kayak dulu Pak jalan tol itu terus mati, tidak kerja lagi, tapi habis itu dia punya istilah jadi itu. Stagnan begitu Stagnan pekerjaan. Ada beberapa pekerjaan yang sudah kita lakukan. Saya kasih contoh beberapa. Jadi proyek mangkrak. Mangkrak. Istilah lebih mantap itu proyek mangkrak. Itu lebih kasar Bapak, bukan lebih mantap. Ya, itu sudah kurang lebih. itu memang harus segera kita lakukan. Siap. Tujuan kita kalau kerja sampai tujuan kita ini kan pelayanan. Dan pemerataan pembangunan sampai di pelosok-pelosok pinggiran. Apalagi yang daerah-daerah yang pinggiran itu malah yang lebih banyak orang asli. Lebih banyak orang asli Papua. Daerah ini. Jadi sekarang saya lebih banyak memperjuangkan pekerjaan-pekerjaan ini tidak melalui kabupaten. Tetapi saya lebih banyak berjuang melalui kementerian-kementerian untuk bisa mendapatkan
sedikit fasilitas untuk Kabupaten Mimika. Saya kasih contoh, saat ini saya sendiri saya pikir berjuang untuk Mimika terang. Wow. Kan kita sepakat Indonesia terang, Papua terang, dan Mimika harus terang. Mimika terang. Dan saat ini saya berjuang bersama dengan PLN dan saya bolak-balik kepada Direktorat Jenderal Kelistrikan di Kementerian SDM untuk bagaimana Mimika ini bisa terang tanpa duit dari pemerintah kabupaten. Wow. Luar biasa. Dari kementerian dan itu SDM. Mimika terang itu dimulai dari daerah pinggir-pinggiran gitu Kak? Ya, sekarang kami sudah kita ada 133 kampung dan kelurahan dan 19 kelurahan. Kami sudah target macam tahun ini saya berharap mungkin 50 kampung kami bisa menerangi. Itu merata dari pegunungan. Dan nanti bulan Juli tanggal 21 besok saya ada rapat lagi dengan Direktorat Jenderal Kelistrikan di Jakarta untuk bagaimana kita bisa terangi gunung. Terangi gunung untuk 1, 2, 3, 4, 5 hampir 14 kampung di 2 distrik. Di pegunungan. Di pegunungan, di Tembagapura, di Hoya dan di Sila. 3 distrik. Di Hoya distrik. Alama belum kita sentuh, Alama nanti kita mungkin masuk di tahun yang berikutnya lagi. Siap. Target di 2022 akhir sudah menyala, ternyata tidak bisa. Jadi mungkin kita mundur paling tidak di akhir masa jabatan kami lah di 2024 itu semua kampung yang 133 kampung dan 19 kelurahan ini sudah semua terang. Walaupun berjalan sendiri tanpa OPD? Oh, jalan sendiri, bisa jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara tentang komunikasi ini kan sudah jadi bagian daripada kebutuhan masyarakat. Siap. Dia bukan lagi jadi kebutuhan sekunder. Dia sudah jadi kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Siap. Sehingga kita mau harap bagaimana nih? Iya. Nah, harapnya adalah komunikasi. Kita bicara antara bisnis dengan ini. Kalau kita mau minta kepada Telkomsel untuk pasang di pedalaman sana, dia mana mau. Dia harus hitung investasi dia seberapa, siapa yang pakai di sana. Dan secara bisnis pasti dia tidak akan mau. Pemerintah harus masuk. Iya. Pemerintah harus masuk untuk bagian ini. Iya. Supaya provider yang operator telekomunikasi ini bisa tertarik. Bagaimana caranya? Kita mendirikan BTS, kita terangi kampung supaya cari listriknya tidak susah lagi. Betul. Dan semuanya bisa jalan. Dan otomatis smart tadi bisa terwujud, smart kita, kecerdasan kita. Masyarakat tidak lagi belajar dengan lampu Aladin, tetapi dengan lilin. Tetapi sekarang mereka sudah dengan terang 24 jam. Luar biasa terjadi. Saya berharap mudah-mudahan lah akhir tahun 2024 semuanya terjadi. Dan ini saya berjuang. Dan tahun ini kita tahun 2021 kemarin kita dianggarkan 47 BTS dibantu oleh Kementerian Kominfo. Tahun ini naik lagi, tambah lagi bisa menjadi luar biasa. Kita berjuang ini sekarang sudah menjadi 101 titik BTS. Artinya apa? Kita harus tidak boleh lagi ada blank spot yang ada di Mimika. Semua kampung bisa komunikasi dari kampung, apalagi distrik, apalagi segala macam. Dan kalau dia sudah jalan, komunikasinya jalan, orang urus KTP tidak usah lagi datang ke Mimika, cukup di distrik saja. Cukup lewat pegang HP saja. Kami punya pelayanan sudah ada. Smart City berbasis digital semua. Begitu sudah. Masyarakat juga mulai pintar. Itu juga masyarakat bisa berdagang juga lewat HP. Ada ikan dia jualan di Potoi Buru sana. Dia bisa tanya, sana ikan sekian, bisa kirim kah? Dia jualan di sana, terus dari sini bilang, oke, kirim. Ada pesawat terbang kok. Jadi tidak usah dipanas-panas, di hujan-hujan, di rumah saja pegang HP, sudah bisa jualan. Masyarakat mau Papua tidak perlu lagi harus jual-jual dengan setengah mati dari pagi sampai malam. Nggak usah. Itu yang saya maksud. Jadi tetap siap, Bapak. Semua yang Bapak lakukan ini Pak Bupati tahu kah? Pertanyaannya luar biasa. Ya pasti tahu dong. Siap. Saya selalu publish di media. Masa taunya lewat media Bapak? Nggak pernah ketemu kah? Pancing terus. Oke. Baik Bapak ya. Jadi tetap masih ada harapan untuk sampai
selesainya kepemimpinan ini? Saya masih optimis. Siap. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas, yang tadi bilang hubungan keretakan, ya sebenarnya itu bukan retak sih. Sebenarnya tidak. Bukan retak. Hanya ada, ini saya cerita, biar masyarakat tahu ya. Iya. Ini ada sekelompok orang yang tadi dibilang OPR. Ini kita harus terbuka saja, biar masyarakat tahu. Ada sekelompok orang yang sudah berada dalam zona nyaman. Iya. Dan kalau saya masuk di dalam situ, zona nyamannya hilang. Oh ya. Ngerti maksudnya? Siap. Jadi bagaimana caranya mereka membuat satu gap supaya kita jangan berkomunikasi. Kita dengan tadi. Saya dengan Pak Bupati supaya tidak ada jarak, seakan-akan begitu. Jangan-jangan itu hanya perasaannya Bapak, nggak seperti itu sebenarnya. Itu sudah pasti. Sudah kelihatan ya? Sudah. Itu zona-zona nyaman itu yang tidak mau nyamannya terganggu karena akan ketahuan semua. Tenang aja nanti. Tuhan itu Maha Adil, Tuhan itu Maha Kuasa, akan membuat supaya masyarakat ini tetap baik. Saya berjuang selalu untuk masyarakat. Saya tidak berjuang untuk kepentingan diri sendiri. Jadi kalau kemarin yang Bapak bilang ada oknum kotor itu, apakah akan dibersihkan? Oh, di dalam pegawai honorer? Iya. Oh, harus dibersihkan. Pemerintah ini harus bersih kok. Pemerintah itu harus bersih, transparan, akuntabel. Bapak berani bersihkan? Oh, sangat berani. Sangat terlalu gampang itu bersihkan. Gampang sekali di depan mata kok. Gitu. Nanti tunggu tanggal mainnya. Siap. Jadi sepintar-pintarnya kancil melompat akan jatuh. Tetap akan dimakan. Kancil tupai. Oh, tupai ya. Kalau dia pintar loncat kok. Oh, bukan kancil ya? Bukan. Kalau kancil dia gas terus. Kalau tupai kan dia tidak begitu cerdik, Bapak. Kalau kancil kan dia. Oh, dia lebih cerdik. Iya. Makanya saya ubah tadi. Oh, begitu maksudnya ya. Bangkai. Itu suatu saat itu dia akan tercium. Siap. Jadi suatu bangkai ditutup bagaimana rupa, tetap akan tercium juga baunya. Siap. Jadi sekali lagi, bahwa itu semua hanya karena kepentingan pribadi orang-orang dan kelompok-kelompok tertentu. Saya dengan Pak Bupati tidak masalah. Siap. Hanya kami dua sama-sama terbawa oleh situasi. Ya. Tapi saya tidak mau masuk dalam situasi itu terlalu jauh. Jadi saya kritik aja dari luar. Ya. Dan tetap sesuai dengan bekerja untuk masyarakat ya. Bekerja dan melayani masyarakat. Baik. Begini loh, masyarakat semua kamu dengar ya. Saya dengan Pak Bupati dan saya ini dipilih oleh masyarakat. Ya. Untuk menjadi bupati dan wakil. Kalau tanpa masyarakat kami itu tidak akan jadi. Oke. Ya kan? Setuju. Nah, sesudah kita jadi, ya kita harus perhatikan mereka yang telah memilih kita. Karena mereka tadi memilih kita karena punya harapan. Iya. Harapan sesuai dengan janji-janji kami. Sebenarnya bukan saja janji sih, mereka mungkin melihat juga dari mungkin kita ada harapan. Siap. Nah, sekarang ini banyak orang mengatakan kepada saya, aduh, kami dulu berjuang mati-matian untuk Om Top, tapi sekarang kami tidak dilihat. Nah, itu Bapak. Saya langsung bilang saja, tidak usahlah kamu wakil bupati saja tidak dilihat, dilupakan, apalagi kamu. Satu. Ya, siap. Satu. Yang kedua, saya minta sabar Bapak, sebelum kedua. Wakil bupati tidak dilihat, dilupakan nih oleh siapa? Ya, oleh sekarang ini lah. Oleh pasangan. Iya tuh. Lanjut Pak. Tadi saya bilang kan ada Will sama Phil tadi tuh. Lanjut. Oke. Yang kedua itu bahwa mereka bilang, saya minta maaf, saya tidak bisa buat banyak kepada mereka. Iya. Belum bisa buat banyak kepada masyarakat yang memilih kita. Iya. Yang memberikan dukungan kepada kita. Oke. Sehingga tugas saya sekarang apa? Saya hanya datang melihat mereka. Hanya datang melihat. Oke. Saya kunjungi. Kalau mereka sakit, saya datang. Kalau mereka meninggal, saya datang. Kalau mereka kawin, saya datang. Udah, yang paling bisa kita lakukan itu. Terus diceritain oleh kelompok lain itu. Iya. Apa dia istilah Pak? Kalau orang mau berpolitik terus apa itu? Yang ini pencitraan.
orang boleh bilang lagi, dia sudah itu pencitraan. Padahal bukan pencitraan. Ini masyarakat kita loh. Mereka dulu memilih kita loh. Betul. Terus mereka susah, masa kita tidak datang sih? Kalau tidak ada yang datang, baru siapa lagi? Siapa lagi? Itu hanya harapan-harapan saja yang mereka lakukan. Karena saya tidak bisa buat apa-apa sama mereka, sehingga terkesan kita lupakan mereka. Janganlah kita lupakan. Mereka terpilih, mereka ada, kita ada karena mereka. Itu yang saya Jadi seakan-akan terlupakan, kata kuncinya jangankan Anda, Bapak saja. Oke. Ya, iya. Jadi sudah terjawab toh? Siap. Ya, itu kurang lebih. Jadi kadang-kadang ini kita berbuat apa saja. Ya. Mimika ini kadang-kadang terlalu politiknya terlalu tinggi kan, paling politik tinggi tapi terlalu bodoh juga sebenarnya. Semua dipolitisi. Saya pernah hidup di Amerika. Siap. Saya pernah hidup di Eropa. Ya. Saya kalau berdiskusi dengan teman-teman, saya berdiskusi dengan masyarakat, ya. Iya. Kok segala sesuatu yang terjadi itu mereka selalu berpikirnya positif. Iya. Kok kita di Mimika khususnya ini segala sesuatu yang dibuat itu dilihat dari sisi negatif. Kapan majunya kita ini? Begitu ya. Ya. Jadi pesannya ada, minta maaf Bapak. Jadi pesannya memang sekarang sudah saatnya harus diputar paradigmanya ya. Ya, paradigmanya. Sekotor apapun itu harus selalu dilihat positif. Karena Tuhan tidak pernah memberikan hal yang positif, yang negatif kepada kita. Kita melihat segala sesuatu yang dapat itu merupakan itu yang kita harus lakukan. Iya. Cobaan bisa, tetapi kuat. Tapi tetap di balik cobaan tetap ada hal-hal positif juga tuh untuk mengembangkan. Itu semuanya positif. Ya, supaya kita. Jadi kita melihat masalah itu melihatnya jangan selalu negatif thinking. Harus positif. Kalau positif itu kita tidak ini sabar. Pasti kita akan melakukan karena kita harus lihat apa sih. Orang buat kita begini, kita melihatnya positif. Kita ambil itu jadi peluang kita. Iya. Kita harus mengambil sesuatu pasal itu menjadi kekuatan kita. Iya. Dan ini yang saya berharap. Kalau orang manusia hanya tidak mengeluh, kapan mau maju? Setuju. Orang melihat segala sesuatu negatif, kapan majunya? Setuju. Ya. Begitu toh? Nah, saya berpesan pada masyarakat semua, mari kita melihat segala sesuatu untuk positif. Setuju. Dan jangan lupa dan harus dekat dengan Tuhan. Kalau kita berpikir negatif karena tidak pernah dekat dengan Tuhan, sembahyang saja tidak pernah mungkin masuk di rumahnya tapi tidak mendekat ya. Artinya datang ke gereja atau ke rumah ibadah. Kalau masih datang ke gereja masih mendingan, masih datang di rumah Tuhan masih maafkan. Ini sudah tidak tahu sama sekali, lebih baik ateis sekalian kan. Tapi kan sekarang zaman digital katanya bisa ibadah lewat HP Bapak. Bisa. Tapi betul nggak dia beribadah dengan sungguh-sungguh? Itu ya, iya. Persoalan kita, kalau kita sekarang semua Kabupaten Mimika ini, pemerintahan kita di Mimika ini, kalau semua diselimuti oleh awan hitam, diselimuti oleh ilmu gaib. Wah, ilmu gaib ini misalnya ini contoh, ilmu hitam, ilmu gaib, awan hitam, hujan deras, tidak akan kita maju. Ya toh? Iya. Tidak akan maju. Saat ini aja. Tapi besok, lusa, dan seterusnya Tuhan pasti akan menjawab semua itu. Itu yang kita harus percaya. Jadi tetap Bapak punya optimis ya? Saya selalu optimis. Saya selalu berpikir, walaupun nanti suatu saat misalnya nanti tidak sampai terjadi apa yang kita rencanakan, mungkin Tuhan punya rencana yang lain. Seperti untuk Kabupaten Mimika ya. Seperti misalnya ibu kota Timika, ibu kota Papua Tengah. Kenaki. Oh gitu kita harus ikhlas. Mungkin Tuhan punya satu rencana yang luar biasa untuk Mimika. Kita harus ikhlas hati. Jangan berpikir negatif, positif. Masih ada hal yang Tuhan siapkan untuk pasti ya. Tuhan pasti akan siapkan. Tuhan pasti punya rencana yang luar biasa untuk itu. Baik, ya Bapak. Ini di akhir sesi kita. Sebenarnya masih banyak yang harus kita bicarakan. Nanti lain kali kita bicara lagi. Oke, baik. Siap. Mungkin ada hal-hal yang Bapak perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Mimika, juga termasuk kepada orang-orang asli Papua, 7 suku, 2 suku besar dan 5 suku kekerabatan. Misalnya Bapak ada apa ya, case-case tertentu, ada yang misalnya suka jual-jual tanah, ada orang-orang tertentu yang bilang ya karena memang
keterbelakangan SDM yang tidak pernah memahami, sehingga mereka akhirnya jual tanah dengan begitu gampang. Sehingga di situ butuhlah pemerintah turun dengan adanya regulasi supaya tidak juga orang-orang pendatang, misalnya dalam tanda kutip, kita bukan mendiskriminasi ya, tapi tidak segampang itu langsung membeli tanah. Tapi karena kalau ada regulasi, dikotakkan, dibatasi, maka pengembangan sumber daya manusia, sumber daya alam di kabupaten ini juga tetap terjaga. Dan mungkin Bapak bisa menyampaikan hal-hal yang lain. Yang pertama, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mimika, jangan kita terus berpikir negatif di dalam melaksanakan semua kegiatan kita. Berpikirlah positif. Iya. Yang pertama. Pasti hasilnya terbaik ya. Berpikir positif, hasil pasti baik. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan semua hal yang terjadi boleh siapa saja itu dipolitisir dan kemudian diarahkan untuk berpikir kepentingan politik. Tidak boleh. Iya. Ya, kita semua berpikir yang netral. Siap. Yang berikut, kita harus sabar menghadapi pembangunan kita. Kita berharap untuk semua persoalan-persoalan kita ini kita bisa selesaikan sesuai dengan nanti visi misi kami untuk betul-betul bisa menciptakan masyarakat yang cerdas, masyarakat yang aman, damai, dan ujungnya menjadi dan sejahtera, dan ujungnya pasti orang sejahtera itu pasti bahagia. Orang bahagia itu bukan berarti dia itu harus punya uang banyak. Dia tidak perlu, tapi dia hatinya tenang, hidupnya tenang. Udah tenang itu. Awet muda nanti kita semua. Siap. Itu yang pertama. Banyak humor ya? Ya, humor. Ya, santai saja. Siap. Kemudian yang berikut, saya juga berpesan kepada masyarakat selalu memberikan informasi, bisa memberikan kritikan kepada kami pemerintah. Apabila ada hal-hal yang memang mau disampaikan, silakan. Saya memang dulu berharap kita ini mempunyai e-lapor yang dulu saya sudah launching tapi tidak jalan. Masyarakat bisa melaksanakan melaporkan segala sesuatu itu melalui itu, tapi karena belum jalan, saya sampaikan kembali kepada masyarakat bisa saja menulis surat ataupun menyampaikan melalui media sosial, bisa menulis di kolom saat ini di Salam Papua boleh, apa saja silakan, tapi boleh saja langsung berhubungan dengan saya melalui Facebook saya, melalui YouTube saya, bisa melalui TikTok saya, boleh melalui Instagram saya, silakan laporkan segala macam kondisi, silakan. Ya, biar kita bisa tahu, jangan sungkan-sungkan. Apabila kami bisa menjawab dan kami bisa ini, kita akan lakukan. Baik. Supaya masukan kepada kita. Yang berikut, bahwa kepada masyarakat kita, mari kita sama-sama hidup di Kabupaten Mimika ini secara bersama. Siap. Berangkulan, ya. Hidup toleransi, kita jaga toleransinya luar biasa. Saya pesan, beberapa kali saya sampaikan bahwa impian saya itu Mimika ini bisa menjadi satu kabupaten yang ditetapkan sebagai kabupaten toleransi, kota toleransi. Ini impian saya. Nah, dari sisi agama saya lihat itu sudah bagus. Dari kehidupan beragama toleransinya sudah bagus. Tapi toleransi itu bukan saja dalam sisi agama, tapi juga dalam hal diskriminasi, dalam hal kepemimpinan pemerintah yang ada 8 indikator untuk toleransi. Itu salah satunya, jangan sampai kami pemerintah saja mendiskreditkan, membeda-bedakan, dan kita sendiri yang menciptakan hal itu juga salah satu. Dan saya berharap masyarakat semua suku bangsa yang ada di Kabupaten Mimika ini, mari kita hidup sama-sama dan kita juga melaksanakan kalau ada kasus-kasus tidak sependapat misalnya, selesaikan juga dengan baik-baik. Tapi ada kasus kriminal yang dilakukan oleh seseorang, jangan diarahkan ke suku. Itu tidak boleh sama sekali. Dan saya juga berharap kepada aparat penegak hukum, kepolisian misalnya, saya sangat berharap supaya apabila ada persoalan-persoalan, cari keluarganya, jangan cari sukunya. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi urusan personal jangan dibawa ke suku. Ini baru kita bisa mendapatkan satu kehidupan toleransi.
itu kedamaian itu. juga Kedamaian masih terjadi. Keamanan juga kita jaga. Siap. Itu yang kita paling penting. Dan yang berikut saya berharap kepada secara khusus kepada kita semua yang ada di sini, mari kita hidup berdampingan dan kita harus menghargai orang yang punya daerah ini. Di mana kita bumi berpijak, disitulah kita istilah peribahasa itu. Kurang lebih seperti di mana kita tinggal, disitulah kita harus berbuat dan mengikuti iklim yang ada di sana. Kita hargai dua suku besar yang ada di sini, masyarakat Amume dan masyarakat Kamoro. Termasuk lima suku kekerabatan lain. Tapi ini paling penting, kita harus jaga kebersamaan ini. Kita hargai mereka, jangan kita melebihi dari persoalan tanah. Saya mohon maaf, saya sampaikan bahwa saya bersama Bapak Uskup almarhum Bapak John, Uskup John Saklil, kami pernah menetapkan satu gerakan tungku api. Nah, gerakan tungku api ini adalah salah satunya adalah bagaimana kita, masyarakat kita melindungi hak-hak mereka. Kita buat mereka ini menjadi, masyarakat kita itu bisa menjadi tuan di tanah sendiri. Dia tidak boleh terpinggirkan oleh yang lain. Untuk itu pesan Bapak Uskup dan selalu saya sampaikan di setiap kesempatan apabila berhadapan dengan masyarakat asli, jangan hidup dari jual tanah, tapi kita hidup dari mengolah tanah. Mengolah tanah itu banyak sekali caranya. Tanah tidak boleh dijual. Kalau tanah suatu saat kamu jual, kamu nanti besok tidak akan punya tanah. Tapi tanah ini harus diolah dengan baik. Mau disewakan, mau dibuat kebun, tapi haknya jangan berpindah. Ini paling penting. Dan sekali lagi, jangan hidup dari menjual tanah, tapi hidup dari mengolah tanah. Itu kurang lebih pesan saya yang terakhir untuk masyarakat kita. Mari kita bergandengan tangan membangun Kabupaten Mimika ini bersama untuk kita semua menuju ke masyarakat yang cerdas, aman, damai, dan sejahtera sesuai dengan visi misi kami, Bupati dan saya sebagai Wakil Bupati. Terima kasih banyak Pak Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Pak Johannes Retop Esos MM atas kesempatannya. Ya, ada banyak hal yang kita bahas di sini ya. Ngeri. Ada banyak berlian, mutiara, terpendam juga ada. Dan terpendamnya bahkan di dasar laut yang paling dalam, tapi kita bisa ungkap yang semuanya sebenarnya hanya untuk pengembangan masyarakat di kabupaten ini. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Sampai kita ketemu di waktu yang lain membahas hal yang luar biasa juga. Sama-sama, terima kasih Jimmy, terima kasih Salam Papua, dan juga terima kasih untuk seluruh masyarakat Kabupaten Mimika. Jangan melihat dari pernyataan saya kemudian dipolitisir lagi ya. Ini demi kebaikan dan pelayanan masyarakat Mimika.